Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat telah berhasilnya kita meraih kemenangan setelah berlalunya Ramadan. Orang yang telah berlalu Ramadan seharusnya dia telah mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan dari puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, salah satu hikmah dari ibadah puasa ialah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya saat ini dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita tidak kembali lagi. Menjadi orang yang tetap bertakwa. Adapun orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang yang celaka. Padahal Allah berikan Ramadan itu untuk kita, salah satu tujuannya adalah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bertemu dia dengan bulan Ramadan tapi tak juga diampunkan Allah dosanya, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Dan mudah-mudahan kita bukan golongan dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bulan 6 ini kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Kurban. Jadi istilah kurban ini sebenarnya tak pas untuk digunakan pada hari raya Idul Adha. Tapi tak salah juga, karena kurban ini segala yang kita persembahkan untuk Allah itu disebut dengan kurban. Sedangkan kalau khusus hewan yang kita sembelih, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah, hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus hanya hewan sembelihan disebut dengan al-udhiyah. Tapi kalau kita pakai istilah dengan kurban juga tidak ada masalah. Jadi al-udhiyah ini adalah menyembelih hewan di waktu duha. Itu makanya disebut dengan Idul Adha. Hewan al-udhiyah ini paling baiknya disembelih setelah sholat Id, di waktu kita biasa sholat duha. Waktu sholat duha itu biasanya kalau kita pacakkan tongkat, bayangannya tuh setinggi tongkat itulah. Itulah waktu duha yang paling baik kita kerjakan. Apa hukum dari kurban ini? Bagi Nabi Muhammad, hukum kurban adalah wajib. Tapi bagi Nabi Muhammad saja. Sedangkan bagi kita hukumnya sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya kurban itu wajib bagiku, kata Rasulullah, namun bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Menurut tiga mazhab, menurut mayoritas ulama, hukum kurban bagi kita umat Nabi Muhammad adalah sunnah. Khusus di kalangan mazhab Syafi'i, sunnah ini dibagi dua. Ada namanya sunnah ainiyah, ada namanya sunnah kifayah.